Ikuti terus BDTV Cacamnian dengan cara like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa share. BDTV, channel informatif, kreatif, natural, obrolannya serius tapi ada canda tawa. BDTV Cacamnian. Penanganan perkara sebanyak 1.876.730.721 rupiah 11 sen. Kembali lagi di channel BDTV yang Cacamnian. Kita lagi di Kejaksaan Negeri Bengkulu. Oke. Nah, informasi mau ada konferensi pers akhir tahun penanganan segala kasus tahun 2020. Berapa kasusnya dan apa aja kasusnya, simak videonya nyampe habis. Cacamnian. Untuk kinerja bidang pidana umum, Kejaksaan Negeri Bengkulu sepanjang tahun 2020 ini telah melaksanakan penanganan perkara sebanyak 407 perkara yang terdiri dari perkara Oharda sebanyak 249 perkara, perkara Kamnek Tihum sebanyak 94 perkara, dan perkara narkotika sebanyak 64 perkara. Selanjutnya dari perkara pidana umum yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Bengkulu, penerimaan negara termasuk dari denda, biaya perkara, tilang, dan uang rampasan, maka berhasil disetorkan sebesar Rp664.231.000. Itu untuk pidana umum. Selanjutnya pada bidang pidana khusus, Kejaksaan Negeri Bengkulu di tahun 2020 dari rangkaian penyelidikan dan penyidikan, kemudian saat ini sedang melakukan proses penuntutan untuk 2 terdakwa pada perkara tindak pidana korupsi. Kemudian tahun ini juga telah melaksanakan eksekusi atas putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebanyak 9 perkara dari 9 terpidana perkara tindak pidana korupsi, dan pemulihan aset dari perkara tindak pidana korupsi yang telah disetorkan ke kas negara oleh Kejaksaan Negeri Bengkulu sebesar Rp436.608.188 Di bidang intelijen, dalam melaksanakan tugas dan fungsi mendukung upaya penegakan hukum, bidang intelijen telah melakukan penangkapan atas 2 orang buronan yang telah dilaksanakan proses eksekusi atas terpidana dimaksud, serta juga mendukung kegiatan penyelidikan maupun kegiatan pengamanan dalam kaitan pemulihan ekonomi nasional. Selanjutnya, bidang pengelolaan kebersitaan negara rampasan telah melakukan penyelesaian atas barang rampasan dan berhasil memulihkan serta menyetorkan ke negara senilai Rp776.893.533 Kejaksaan Negeri Bengkulu telah melakukan pengembalian atas kendaraan berupa mobil dan sepeda motor sebanyak 236 unit, benda elektronik sebanyak 94 unit, surat dan bukti lainnya sebanyak 96 unit. Kegiatan lain yang dilakukan adalah melakukan pemusnahan atas barang bukti berupa narkotika dan zat adiktif lainnya, ganja, sabu, ekstasi. Dengan demikian, total pemulihan aset dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang telah disetorkan oleh Kejaksaan Negeri Bengkulu pada tahun 2020 kepada negara sebesar Rp1.330.721.11 Itsus penyelamatan keuangan negaranya hampir 437 sekian ya Bu ya? Nah, itu berikut denda atau pembayaran kerugian negara Bu yang dititip oleh kas Kejari oleh para terpidana. Apa yang itu yang sudah memiliki kekuatan hukum inkrah ini? Ya, jadi kalau total penyelamatan negara haruslah atas putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap. Untuk kasusnya yang inkrah di tahun 2020 ya? Benar.
Jadi perkara ini adalah perkara yang berkekuatan hukum tetap di tahun 2020, tapi memang perkaranya sudah dimulai dari tahun 2019. Bu, tadi ada yang menarik Bu, untuk PNBP kita tadi sekitar 1 miliar lebih. Itu hasil dari pelelangan ya Bu ya? Salah satunya. Jadi kalau PNBP itu nggak ada langsung, jadi tadi kan ada ASIM ya, yang tertilang juga ya? Ada tilang, ada barang bukti uang rampasan, ada juga dari barang rampasan gitu. Jadi pada pokoknya kita akan berupaya untuk membuktikan perkara ini terlebih dahulu, melakukan penuntutan. Jika dimungkinkan perkembangan kasusnya, maka kemudian tentu saja secara berjenjang akan kita lakukan ekspos dan juga kita lihat dulu dari fakta-fakta persidangannya. Jadi kalau pada saat ini kami fokus dulu dengan perkaranya, dengan prosesnya, ahli, pemeriksaan terdakwa, kemudian tuntutan, itu dulu fokusnya kita saat ini.